semangat belajar. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Erwika Simangunsong, dalam sesi belajar matematika online. Kali ini kita akan bahas program linear bagian kelima dengan subtopik membuat model matematika. Baiklah anak-anak sekalian, semoga contoh soal dan penjelasan yang akan saya utarakan dapat kamu pahami dan pelajari dengan baik. Selamat mengikuti. Di pertemuan kali ini, kita akan membuat model matematika yang diawali dengan pengertian model matematika itu sendiri. Oke? Nah, model matematika adalah suatu cara sederhana untuk menerjemahkan suatu masalah ke dalam bahasa matematika dengan menggunakan persamaan, pertidaksamaan, atau fungsi. Model matematika dari setiap permasalahan program linear secara umum terdiri atas dua komponen. Yang pertama adalah fungsi tujuan yang disimbolkan dengan Z atau fxy yang nanti bentuknya adalah ax tambah by. Dan yang kedua adalah fungsi kendala berupa sistem pertidaksamaan linear. Nah, anak-anak, di pertemuan kita kali ini kita akan fokus ke yang nomor 2 dulu, yaitu membuat model matematika atau membuat fungsi kendalanya yang nantinya berbentuk sistem pertidaksamaan linear. Oke, perhatikan langkah-langkah membuat model matematika. Yang pertama, baca soal secara cermat. Dan misalkan, biasanya yang dimisalkan itu adalah produknya. Jadi kalau misalnya bercerita tentang seorang penjual, maka yang kita misalkan X dan misalkan Y atau variabelnya atau perubahannya adalah apa yang dijual oleh si penjual. Kalau cerita tentang seseorang yang ingin membuat kue, maka yang kita misalkan adalah kuenya gitu ya. Yang kita misalkan dalam bentuk variabel X dan bentuk variabel Y adalah Y-nya begitu. Jadi apa yang menjadi produknya itu yang akan kita lakukan pemisalan gitu ya nak. Kemudian yang kedua adalah susun pertidaksamaannya berdasarkan kendala yang ada. Dan yang ketiga, susun fungsi tujuannya. Nah, kita akan fokus ke nomor 1 dan nomor 2 dulu. Oke, kita langsung saja ke contoh soal nomor 1. Kita lihat di sini. Seorang pemborong pengecatan rumah mempunyai persediaan 80 kaleng cat putih dan 60 kaleng cat abu. Pemborong tersebut mendapatkan tawaran untuk mengecat ruang tamu dan ruang tidur. Setelah dihitung, ternyata satu ruang tamu itu menghabiskan 2 kaleng cat putih dan 1 kaleng cat abu. Sedangkan satu ruang tidur itu menghabiskan cat masing-masing warna sebanyak 1 kaleng. Berarti artinya kaleng putihnya 1 kaleng, kemudian warna abu-abunya 1 kaleng ya. Kemudian jika banyak ruang tamu dinyatakan dengan X dan ruang tidur dinyatakan dengan Y, maka model matematika dari permasalahan di atas adalah titik-titik. Oke, nah sekarang kita lakukan pemisalan. Yang pertama tadi katanya ada, kita buat di sini ada ruang ya, ada ruang, ada 2 ini, ada ruang tamu, kemudian ada ruang tidur, kan begitu kan? Kemudian ada catnya juga 2, ada cat putih dan ada cat abu. Ini yang kita ambil tadi dari soal. Nah, apa yang diketahui di soal itu kita sajikan dalam bentuk tabel. Artinya, lihat, yang dimisalkan X tadi, yang dimisalkan X itu adalah ruang tamu berdasarkan soalnya. Yang dimisalkan Y itu adalah ruang tidur. Berarti kita buat di sini ruang tamu nanti dimisalkan X, kemudian ruang tidur dimisalkan Y. Nah, kita susun ini ke dalam tabel ya. Di sini ada, ibu singkat aja penulisannya. Ada ruang tamu yang dimisalkan X, kemudian ada ruang tidur yang dimisalkan Y. Kemudian ada cat putih, kemudian
ada cat abu. Itu dia. Kemudian kita isi. Kita ulangi kalimatnya tadi. Setelah dihitung ternyata satu ruang tamu menghabiskan 2 cat putih, 2 kaleng cat putih, 1 kaleng cat abu. Berarti untuk ruang tamu bisa kita isi 2 kaleng cat putih, 1 kaleng cat abu. Sementara ruang tidur menghabiskan masing-masing 1 kaleng, masing-masing warna 1 kaleng. Berarti untuk cat putih di ruang tidur itu 1, untuk di ruang tidur cat abunya itu ada 1 kaleng juga. Kemudian kita lihat di awal soal bahwa dinyatakan bahwa persediaan kaleng putih itu ada 80, kemudian persediaan cat abu itu ada sebanyak 60. Maka kita isi. Di sini tadi sudah kita buat cat putih, maka banyak cat putih itu adalah 80, banyak cat abu itu adalah 60. Kemudian ini tadi yang saya bilang kita sajikan dalam tabel, kita rapikan dulu. Jadi sebenarnya inti membuat model matematika ini adalah menyajikan permasalahan ke dalam bentuk tabel. Menyajikan permasalahan ke dalam bentuk tabel. Jadi seperti tugas bahasa Indonesia ya. Oke. Ini dia tabelnya. Baiklah, kita akan membuat kendalanya. Kendala ini bentuknya sistem ketidaksamaan linear, gitu ya nak. Nah, kita mulai dari kolom cat putih. Kolom cat putih ini, kolom cat putih. 2 untuk ruang tamu dan 1 untuk ruang tidur. Dan persediaan cat putih itu ada sebanyak 80. Maka kendalanya kalau kita susun di dalam bentuk pertidaksamaan maka 2x, karena x itu di ruang tamu kan, ini kan 2 ini di baris ruang tamu. Kombinasikan dengan 1y. Kemudian persediaannya adalah 80. Kita pakai tanda pertidaksamaan lebih kecil atau sama dengan. Karena banyak cat yang dihabiskan itu tidak boleh melebihi stok kan gitu ya. Jadi batasnya persediaannya hanya sampai 80. Jadi penggunaan maksimal itu hanya sampai 80 kaleng cat. Artinya kalau misalnya pemakaiannya kurang dari 80 kaleng itu tidak masalah. Kan begitu ya. Karena tadi persediaannya maksimal 80, maka tanda yang kita pakai lebih kecil, boleh kurang dari 80 atau maksimal dia menghabiskan 80 kaleng cat. Kemudian kita lihat dari cat abunya. Cat abunya dari ruang tamu itu 1, ruang tidur itu 1, kemudian persediaannya 60. Kita kombinasikan dalam variabel x dan y, yaitu x karena ini ya 1 di baris x, kemudian 1 juga di baris y, tambah y lebih kecil dari 60. Kemudian x itu kan banyak ruang tamu, y itu ruang tidur. Karena banyaknya ruang tamu dan ruang tidur itu tidak mungkin bilangan negatif, maka kita buat bahwa x lebih besar dari 0, y lebih besar dari 0. Inilah yang dimaksud dengan model matematikanya. Oke, supaya lebih paham kita lanjut ke soal yang kedua. Seorang penjual buah yang menggunakan gerobak mempunyai modal 1 juta. Modalnya 1 juta. Ia membeli jeruk dengan harga 4.000 per kilo, pisang seharga 1.600 per kilo. Nah, jika banyaknya jeruk itu X, kemudian banyak pisang itu dimisalkan Y, muatan gerobaknya itu tidak dapat melebihi 400 kg. Tidak dapat melebihi 400 kg. Berarti tanda pertidaksamaan yang kita pakai nantinya haruslah lebih kecil sama dengan. Karena dia kurang dari 400 kg masih oke, muatan gerobaknya. Lebih dari 400 kg itu sudah tidak bisa. Karena maksimal muatan gerobak si penjual itu adalah 400 kg. Maka sistem pertidaksamaan yang memenuhi permasalahan di atas adalah sama seperti yang tadi kita susun di dalam tabel. Tadi ada jeruk,
Kemudian ada pisang. Banyaknya jeruk ini kita misalkan X, banyaknya pisang kita misalkan Y. Kemudian ada di sini kolom harga. Kemudian harga beli untuk si jeruk tadi 4.000 per kilogram. Harga beli untuk pisang tadi 1.600 per kilogram. Nah, jadi cara membuat tabel ini itu sesuai dengan kondisi soalnya. Jadi tergantung kreativitas anak-anak sekalian dalam mengartikan permasalahan dalam bentuk paragraf ke dalam bentuk tabel, gitu ya. Jadi nanti kalau sudah terbiasa, untuk soal-soal berikutnya nanti pasti sudah lebih gampang. Karena sebenarnya ini topiknya juga ada di topik bahasa Indonesia ya, menyajikan data ke dalam bentuk tabel. Oke, ini tadi buah, boleh kita lengkapi. Kemudian ini banyaknya. Oke, kemudian banyaknya jeruk dan banyaknya pisang yang muat di dalam gerobak si penjual itu adalah maksimalnya 400 kg. Itu kita buat di di kolom banyak ya. Kemudian harga beli ini itu maksimalnya dia mampu membeli, modalnya hanya 1 juta. Dia lengkapi lagi kolomnya. Sekarang kita buat model matematikanya. Kita boleh buat kendala ya, sama itu. Kita buat saja model matematikanya. Kita akan mengkombinasikan variabel X dan variabel Y. Kita mulai dari banyaknya jeruk dan banyaknya pisang itu maksimal 400 kg. Maka kalau kita kombinasikan X dari baris 1, Y dari baris 2 tidak boleh lewat dari 400 kg. Kemudian kita akan menyusun dari kolom ketiga. Harga beli jeruk adalah 4.000, harga beli pisang adalah 1.600, modalnya adalah 1 juta. Kalau kita kombinasikan 4.000X itu berasal dari baris 1 tambah 1.600Y dari baris 2 lebih kecil dari 1 juta. Nah, kalau misalnya bentuk pertidaksamaannya seperti yang nomor 2, ini boleh kita sederhanakan. Artinya 4.000, 1.600, sejuta itu boleh kita sederhanakan. Misalnya sama-sama kita bagi 400 supaya kita bagi 400 ini coba. Bagi 400 berarti masing-masing nolnya 2 habis ya, ini juga 2-nya habis, ini 2. Maka sisanya adalah 40 bagi 4 berarti tinggal 10X, 16 bagi 4 itu 4Y, kemudian 10.000 bagi 4 berarti 2.500. Ini juga masih boleh kita kecilkan lagi dengan bagi 2 ya. Oke, bagi 2 supaya bentuk pertidaksamaannya itu adalah bentuk yang paling sederhana. Kita bagi 2 lagi. 10 bagi 2 berarti 5X tambah 2Y lebih kecil dari 2.500 bagi 2 berarti 1.250. Sehingga pertidaksamaannya itu adalah yang pertama X tambah Y lebih kecil dari 400. Kemudian pertidaksamaan yang kedua adalah 5X tambah 2Y lebih kecil dari 1.250. Kemudian boleh kita tambahi dengan banyaknya jeruk dan banyaknya pisang itu tidak mungkin negatif, maka kita buat lebih besar dari 0 dan Y-nya juga lebih besar dari 0. Kalau kita lihat di menu optionnya, 5X tambah 2Y lebih kecil dari 1.250, X tambah Y itu adalah option yang B ya. B. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Untuk membuat roti A diperlukan 200 gram tepung, 25 gram mentega. Sedangkan roti B, jadi ada 2 variasi ya, ada roti A, ada roti B. Dengan bahan bakunya ada tepung, 100 gram tepung untuk roti B dan 50 gram untuk mentega.
Persediaan tepung itu adalah 4 kilo dan mentega yang ada adalah 1,2 kilo. Buatlah model matematikanya. Nah, ini tadi yang saya jelaskan di awal. Kalau misalnya kita perhatikan soal nomor 3 ini, apa yang menjadi produknya? Produknya itu rotinya kah? Atau tepungnya atau mentega? Andaikanlah ini misalnya penjual, ya kan? Dia mau jual rotinya atau mau jual bahannya? Ya, tentu dia menjual rotinya. Jadi apa yang dijual, apa yang menjadi produknya, itu yang kita lakukan, itu yang kita misalkan X dan kita misalkan Y. Begitu ya. Jadi tadi ada roti A, kemudian ada roti B. Nah, ini yang kita misalkan X, ini yang kita misalkan Y karena roti ini adalah produknya. Kemudian baru kita kita lengkapi dengan bahannya, yaitu ada 2, bahan tepung dan bahan mentega. Oke, kita susun. Untuk roti A itu 200 gram tepung. Silakan dimasukkan 200 gram tepung, kemudian 25 gram mentega. Sedangkan roti B diperlukan 100 gram tepung dan 50 gram mentega. Ternyata persediaan tepungnya adalah 4 kg. 4 kg ini setara dengan 4000 gram. Nah, kenapa kita ganti ke gram? Karena untuk tepung dan mentega tadi satuannya gram. Sehingga untuk yang total persediaannya juga supaya setara bentuknya, setara nilainya, kita ganti saja dia ke gram. Supaya tetap sama satuannya. Oke, 1,2 kg itu kita buat menjadi 1200 gram. Dengan keterangan bahwa 1 kg itu adalah 1000 gram. Oke, nah berarti tadi banyaknya tepung itu adalah 4000 gram, sedangkan mentega itu 1200 gram. Kita perhatikan tabelnya seperti ini. Nah, setelah ini kita akan menyusun model matematikanya dengan mengkombinasikan antara banyaknya roti X kemudian dengan banyaknya roti yang kita misalkan dengan Y. Oke, kita buat model matematika. Oke, kita mulai dari tepung. Dari kolom tepung kita buat 200X karena dia berasal dari roti A atau X, kemudian kombinasikan tambah 100Y lebih kecil dari 4000. Ini juga karena angkanya bisa masih disederhanakan, kita bagi 100 ya. Kita bagi 100, maka ini menjadi 2X tambah Y lebih kecil dari 40. Kemudian ini pertidaksamaan yang pertama. Kemudian kita lanjut untuk pertidaksamaan yang kedua, kita ambil dari kolom menteganya. 25X tambah 50Y lebih kecil dari 1200. Ini juga bisa kita sederhanakan dengan sama-sama bagi 5. 25 bagi 5 itu 5X, 50 bagi 5 itu 10, 1200 bagi 5 itu 60. Oh, masih bisa lagi ya, ini kita bisa lagi bagi 5. Bisa lagi kita bagi 5. 5X bagi 5 berarti X, 10Y bagi 5 itu 2Y lebih kecil dari 12. Ini adalah pertidaksamaan final dari yang kedua. Sehingga pertidaksamaan yang final itu adalah 2X tambah Y lebih kecil dari 40, kemudian X tambah 2Y lebih kecil 12, tambahannya X lebih besar 0, Y lebih besar 0, karena banyaknya roti itu tidak mungkin negatif. Baiklah anak-anak sekalian, demikianlah contoh bagaimana cara membuat model matematika dari permasalahan yang ada. Semoga contoh soal dan pembahasan yang sudah saya utarakan betul-betul dapat kamu pahami dengan baik. Baiklah, tetap semangat belajar, tetap termotivasi, tetap sehat. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.
Terima kasih.